Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalu kayfa alamanahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayah. Nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bisyamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ayyuhal walad ruwiya fi wasaya Luqman al-Hakim libnihi annahu qala Ayyuhal walad ruwiya dan riwayataken fi wasaya ing dalem pira-pira wasiyate Luqman al-Hakim libnihi maring anake Luqman al-Hakim annahu satuhune Luqman al-Hakim qala iku dawuh sapa Luqman al-Hakim la yakunan naddiku akyasa minkah yunadi bil ashar wa anta naim. La yakunanna ojo ono temen. La yakunanna ojo ono temen addiku opo jago. Addiku opo jago akyasa iku luweh pinter mingka tenimbang saking sira. Mingka tenimbang saking sira. Yunadi ngundang sapa dik. Yunadi ngundang sapa dik bil ashari ing dalam waktu pira-pira sahur. Ing dalam waktu pira-pira sahur. Wa antalan utawi sira naimun iku wong kang turu. Naimun iku wong kang turu. Walaqad ahsana lan yakti teman-teman agawe bagus. Dan yakti teman-teman agawe bagus man sapa wong kala kang ngucap sapa man. Kala kang ngucap sapa man syi'ron ing syair. Laqad hatafat fi junhilailin hamamatu ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Laqad hatafat teman-teman manggung. Laqad hatafat teman-teman manggung fi junhilailin ing dalam wetenge wengi. Fi junhilailin ing dalam wetenge wengi. Hamamatun apa manuk dara. Hamamatun apa manuk dara.
ala fananin ing atase pange kayu, ala fananin ing atase pange kayu, wahnan ing dalem wetenge wengi, wa inni lan sak temene ingsun, wa inni lan sak temene ingsun lana imu iku wong kang turu, lana imu iku wong kang turu, kadzabtu goro sapa ingsun, wa baitillahi lan demi baitullah, wa baitillah lan demi baitullah, lau kuntu lamun ono sapa ingsun, asyikon iku wong kang bronto, asyikon iku wong kang bronto, lama sabaqatni, moko yekti ora dingini ing ingsun, moko yekti ora dingini ing ingsun bil bukai kelawan nangis, alhamaimu apa pira-pira manuk dara, alhamaimu apa pira-pira manuk dara, wa az'am lan yakin sapa ingsun, ai taqadha lan yakin sapa ingsun anni sak temene ingsun, imun iku wong kang bronto, bingung iku wong kang bingung, lu sababatin kang anduweni bronto, lu sababatin kang anduweni bronto, li rabbi maring pangeran ingsun, pada abeki moko ora nangis sapa ingsun, wa tabaki lan nangis albahaimu apa pira-pira raja kaya, albahaimu apa pira-pira raja kaya. Ayyuhal walad wahai santriku, ruwiya diceritakan fi wasaya Luqman al-Hakim di dalam beberapa wasiatnya Pak Luqman al-Hakim libnihi kepada putranya, annahu bahwasanya Luqman al-Hakim berkata kepada putranya, la yakunan nadik akyas minkah, jangan sampai dirimu lebih bodoh daripada ayam jago, atau jangan sampai ayam jago lebih pintar daripada kamu. Kenapa? Yunadi bil ashar wa anta naim, karena ketika malam ayam jago itu bangun sedangkan kamu dalam keadaan tidur. Jadi kamu itu harus lebih pintar daripada ayam jago. Kamu harusnya lebih bangun dulu daripada ayam jago. Nah, ini kan kembali lagi disinggung bahwasanya yang dimana kemarin kan ada 3 suara yang disenangi oleh Allah. Yang pertama kan sautud dik, itu suaranya ayam jago. Yang kedua sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suaranya orang yang baca Quran. Yang ketiga sautul mustaghfirin, suaranya orang-orang yang membaca istighfar. Jadi di sini Pak Luqman ini, karena memang Pak Luqman ini dikenal sebagai orang yang cerewet kepada putranya, selalu memberikan wasiat sampai diabadikan dalam surat Al-Qur'an itu yang disebut dengan surat Luqman. Itu kan isinya ya bunayya ya bunayya ya bunayya, wahai cong, wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku. Jangan sampai dirimu lebih bodoh daripada ayam jago, yang mana ayam jago kesah mana bi malam jaga sedangkan kaget asaren.
Walaqad ahsana man qala syi'ran. Bahkan ada orang yang membuat syair yang indah. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamah ala fananin wahnan wa inni lanaim. Sungguh merpati itu nangis di tengah malam. Ala fananin wahnan, di atas ranting pohon. Wa inni lanaimu, sedangkan aku saat itu sedang tidur. Jadi kata si syair, kalau malam itu, kalau tengah malam, burung merpati itu di atas pohon, di ranting pohon itu nangis. Sedangkan saya asaren meleko. Kadzabtu wa baitillah. Saya sungguh berdusta, dan demi Baitullah, lau kuntu asyiqan. Demi Baitullah, seandainya saya itu rindu kepada Allah, asyik kepada Allah, lama sabaqtani bil buka'il hamaim. Seharusnya tangisan merpati itu lebih dulu saya daripada tangisan si merpati. Tapi faktanya kita terlelap. Si merpati itu justru yang lebih menangis. Ya, karena kan memang seluruh alam raya dan seisinya kan memang selalu bertasbih kepada Allah. Kan sering kali kita jumpai ayat Subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, seperti itu. Diulang-ulang bahwasanya bukan cuma kita yang membaca tasbih kepada Allah. Dari sini kita paham bahwasanya seekor merpati saja setiap malam itu nangis. Sedangkan kita, jangankan setiap malam, sekali seumur hidup pun jarang kita nangis ketika membaca istighfar kepada Allah dan seterusnya. Makanya di sini si syair, orang yang buat syair ini berkata, rindu saya kepada Allah hanyalah kebohongan. Harusnya kalau tidak bohong, tangisan saya lebih dulu daripada jika dibandingkan merpati itu. Was'um anniha imundu sababatin li rabbi. Dan saya yakin bahwasanya kerinduan saya ini hanyalah palsu kepada Allah. Pada abki, sehingga saya tidak menangis karena kerinduan saya hanyalah kepalsuan. Wa tabkil bahaim, sedangkan hewan-hewan itu menangis. Ayyuhal walad, hai anak ingsun atau anak lanang. Khulasatul ilmi, utawi saripatine ilmu. Utawi saripatine ilmu anta'lama iku yanto weruh sira at-ta'ata ing ta'at wal ibadata lan ibadah. Ma iku apa hiya utawi ta'at wal ibadah. Iklam weruh sira anna ta'ata ing satune ta'at wal ibadata lan ibadah mutaba'atus syari' iku ngenute wong kang, atau kasih saja syariat, karena bisa bermakna nabi dan bisa bermakna Allah ini. Bisa bermakna orang yang membawa syariat, bisa arti zat yang mempunyai syariat. Kalau zat yang mempunyai syariat tentunya Allah. Kalau orang yang membawa syariat ini nabi. Jadi katakanlah syariat gitu saja. Fil awamiri ing dalam pira-pira perintah wan nawahi lan pira-pira larangan. Bil qauli kelawan pengucap wal fi'li lan penggawean. Yakni ngarepaken sapa ingsun kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu biqtida syar'i. Kullu ma utawi saben-saben barang taqulu kang ngucap sapa sira ing ma. Taqulu kang ngucap sapa sira ing ma wa taf'alu lan agawe sapa sira ing ma wa tatruku lan ninggal sapa sira ing ma biktida syar'i kelawan ngenuti syariat. Biktida syar'i kelawan ngenuti syariat. Kama lau sumta kaya oleh
lamun poso sira kaya oleh lamun poso sira yaumal aid ing dalam dina Aid wa ayyamat tasyriqi lan bira-bira dina tasyrik lan bira-bira dina tasyrik takuna iku ana asian iku wong kang iku ana sira asian iku wong kang duraka asian iku wong kang duraka au shallaita utawa salat sapa sira fi saubin ing dalam dodot mausubin kang den gosop fi saubin ing dalam dodot mausubin kang den gosop wa ing kanat lan lamun ana senajan ana surata ibadatin iku rupa ibadah tak sam moko dosa sapa sira ayyuhal walad inti sarinya ilmu adalah kamu itu harus tahu apa itu ketaatan dan apa itu ibadah. Nah, kalau kita tahu sudah dua hal ini yaitu ketaatan dan ibadah, maka kita sudah mengetahui intisarinya ilmu. Inti dari segala ilmu yang kita pelajari. Iklam ketahuilah anna ta'atah wal ibadah. Bahwasanya ketaatan dan ibadah itu mutaba'atus syari', yaitu senantiasa mengikuti syariat. Senantiasa mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik fil awamir di dalam perintahnya, di dalam segala perintahnya, wan nawahi dan segala larangannya. Bil qauli baik bentuk mulai dari bentuk perkataan, wal fi'li dan pekerjaan. Jadi setiap perkataan harus mengikuti syariat dan setiap pekerjaan harus mengikuti syariat. Yakni maksudku adalah kullu ma taqulu, setiap perkara yang kau ucapkan, wa taf'aluh, setiap perkara yang kau kerjakan, wa tatruku, setiap perkara yang kau tinggalkan, yakunu biqtida'i syar'i, itu harus senantiasa tetap mengikuti syariat. Yang kita katakan, yang kita kerjakan, yang kita tinggalkan itu senantiasa harus mengikuti syariat. Contohnya kama law sumta yaumal id, seperti hanya misalnya kamu itu melaksanakan puasa yaumal id pada hari raya, telasan tanggal hitung Syawal puasa. Wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik, yaitu apa? Yaum kalau di Fathul Qoribnya yaumus salasa ini fi Sya'ban. 3 hari di bulan Sya'ban. Atau di bulan Zulhijjah, itu ketika tanggal 10, 11, 12 Idul Adha. Hari tasyrik. Takunu asian, maka meskipun itu adalah berbentuk ibadah, berbentuk puasa ibadah, tapi puasanya di hari raya, maka itu maksiat. Au shallaita, atau kamu sholat fi saubin mausubin, menggunakan baju hasil ghasaban.
Bahwasanya segala yang kita kerjakan, yang kita katakan, hingga yang kita tinggalkan itu senantiasa tetap tidak keluar dari rel-rel syariat. Ini contohnya, meskipun puasa itu ibadah, meskipun sholat itu ibadah, tapi kalau puasanya di hari raya, lasan tanggal Sabal, nggak apa sampean apa sah? Itu kalau di fikihnya kan hukumnya haram. Katanya kim apa sacongpu? Cek sengkan sambu, lah kedung biasa apa setelah buluare. Torok mulai ko cakang, jadi cakang kelero kalau terampus ke cakang. Baru mun tanggal 2 tanah apa basa sampai petong are kan kasaumid dahar kan gak sah. Mun tanggal hitung haram hukumnya. Dan juga hari-hari tasyrik tanggal 10, 11, 12 di bulan Idul Adha. Itu dihitung maksiat meskipun yang dikerjakan ibadah. Contoh boleh sholat, oning saja itu adalah ibadah. Sholat fardu atau sholat sunnah dibungkus, tapi meskipun sholat itu merupakan ibadah, tapi yang membungkus dirinya itu termasuk barang gosapan, bajunya lena gosap ini kengincam tak ada ngebala ini kegosap. Kemudian sandala antara ke langkar, antara ke masjid oleh gosap. Surbannya, sarungnya, maka wa in kanat surata ibadatin tak sam. Meskipun secara zahir itu adalah ibadah, itu sah. Tapi kalau di fikih itu kan tetap sholatnya tetap sah. Kan kalau bicara fikih misalnya sholat, bajunya itu yang penting suci ya, sudah wudhu, bajunya suci, dan seluruh aksesoris yang di badannya itu suci, sepi dari hadas. Meskipun bajunya itu hasil gosap, hasil mencuri, tetap sah. Tapi di dalam syariat yang lain, gosap itu hukumnya haram. Jadi tetap oleh dosa. Terima pantan buah jengah. Ki wallahu a'lam. Karena kan memang seperti itu hukum fikih kadang agak berbeda dengan tasawuf. Makanya harus diimbangi. Jadi meskipun ibadah, kalau tidak sesuai tuntunan syariat, menyalahi tuntunan syariat itu ya nggak boleh. Makanya kayak kalau di wusulnya itu kan takrifnya apa itu wajib, apa itu takwa. Itu kan imtisaluh awamirillah wajtinabun nawahi kan sini. Ingin ikut terhadap perintah Allah. Misalnya kayak sampean asaren. Sampean bisa bernilai ibadah apabila sampean niati untuk ikut perintah Allah engko asaren. Maka sampean oleh ganjaran karena sampean tak maksiat. Lenika unika. Misalnya kan maksiat saya larang agama misalnya ngandu aja kenapa ngadu aja itu kan tidak boleh sama syariat. Dan sampean asarin bukti nikah misalnya pengkira jampuan sampean pada atuan aja sampean asarin, tapi sampean niat imtithalun awamirillah, saya asarin trono ora perintahan pangeran karena ngadu aja maksiat, sampean oleh ganjaran. Tapi kalau niatnya seperti itu, beda halnya ngurukun asarin nih. Ngurukun asarin ya ngurukun maca bismillah ya bismillah. Kita oleh ganjaran tak imtisalul awamir. Makanya niat harus selalu diutarakan. Sampai antar ke pasar, antar ke niat kengko tak ngelaksanakan maksiat. Nah, di sini meskipun nilainya itu ibadah tapi tak sesuai dengan koridor syariat, ya kelero. Meskipun sholat, tapi hasilnya baju yang dipakai gosap. As-sah menurut fikih tapi diterima tidaknya wallahu a'lam. Wan ayyuhal walad yang bagi sayukjo lakah
Kadui sira ayyakuna yen to ana kauluka apa pengucap sira kauluka apa pengucap sira wa fi'luka lan penggawean sira muwafiqon iku nyocoki li syar'i maring syariat idil ilmi krono utawi ilmu wal amalulan amal bilak tidak syar'i kelawan tanpa ngenuti syariat bilak tidak syar'i kelawan tanpa ngenuti syariat dhalalatun iku sasar wayam bagilan sayukjo laka maring sira alla tagtarrah yento ora alla tagtarrah apa yento ora kebujuk sira apa yento ora kebujuk sira bisyathi kelawan penggawe kang aneh wa tammati sufiyalan tegese penggawe kang aneh as-sufiyati kang bangsa sufi as-sufiyati kang bangsa sufi li anna suluka hadzal tariq kronos tuhune ngambae ikilah dalan ngambae ikilah dalan yakunu iku ana bil mujahadati kelawan mujahadah wa qad'i syahwatin nafsi lan megot kepingine nafsu wa qatli hawaha lan mateni syahwatin nafsi bisayfir riyadhati kelawan riyadhah kang kelawan riyadhah kelawan umpamane pedang la bitamati ora kelawan penggawe aneh watturahati lan penggawe tanpa guna walam lan weruh sira annal lisana satune lisan al mutlaqo kang den culaken wal qalba lan ati al mutbaqo kang tutup al mutbaqo kang tutup al mamlu'a kang ngebeki bil ghaflati kelawan lali al mamlu'a kang ngebeki bil ghaflati kelawan lali wasyahwati lan syahwat alamatus syaqai iku tetengere cilaka fa idza lam taqtul moko ing dalem tekalani ora mateni sira an-nafsa ing nafsu bisidqil mujahadati kelawan nemene mujahadah falayyah ya moko yen to ora urip qalbuka apa ati sira bi anwaril ma'rifati kelawan pira-pira enure ma'rifat oleh karena itu karena intisarinya ilmu itu adalah ketaatan dan ibadah dan segala apa yang kita kerjakan, yang kita tinggalkan, yang kita ucapkan senantiasa harus sesuai dengan syariat. Kayak sekarang ini belajar ya sesuai syariat, bahkan anjuran syariat.
Maka sudah seharusnya laka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Sudah seharusnya bagi kamu ucapanmu, pekerjaanmu itu harus cocok dengan syariat, enggak boleh bertentangan. Enggak boleh bertentangan. Siapapun yang melaksanakan kalau bertentangan syariat ya salah. Ya salah. Idil ilmu wal amal bila tidak syar'i dolalah. Karena ilmu dan amal yang tidak mengikuti ketentuan syariat itu adalah sesat. Itu adalah sesat. Wa yanbaghi laka la taghtarra bisyat'i wa tammatis sufiyah, dan seharusnya kamu itu tidak tertipu dengan keanehan-keanehan atau pekerjaan-pekerjaan aneh yang terjadi kepada orang-orang sufi. Jadi kalau di dalam dunia suluk di hikam itu kan ada yang namanya orang-orang yang sampai kepada tingkatan itu bisa toyu masafatil ardi, apanya aman bumi ini bisa jadi segelan karo setenggahan, ada di hikam toyu masafatil ardi. Timur ada bakat tingkatan kenaikan antara ke Jerman sampai antar ke Jerman, tahu saya numpak pesawat, tahu saya melihat penyaman paspor coba tengkak setengah depak ke Jerman. Mau neng sampean bodai kitab hikam ceria. Jadi yang asalnya lautan di syarahnya itu jelaskan. Yang asalnya lautan oleh orang-orang yang sudah sampai ke makam itu diperkecil lagi. Jadi sungai. Tasik itu sungai itu tadi apa nyaman? God kene. Dengan karunya mana lengkap. Jadi sesuatu yang aneh kalau bertentangan dengan syariat ya dolalah, tersesat. Siapapun itu orangnya, misalnya ada seorang tabib atau seorang guru yang mengatakan seperti ini, sudah maha guru misalnya, tapi ucapannya, pekerjaannya dan perkataannya itu bertentangan dengan syariat, ya dolalah, jangan diikuti. Makanya kata ya, di video-video yang beredar dulu ketika beliau Habibana belum di penjara itu, ketika dimintai komentar tentang Habib Syekhon yang terkenal wali itu, Habib Rizik ditanya bagaimana menurut jenengan tentang Habib Syekhon. Ya bisa jadi waliun min auliyaillah. Kan enggak, kan beliau secara zahir kan enggak sholat, enggak puasa kan secara zahir. Tapi kata beliau mungkin waliun min auliyaillah. Saya taat, saya takzim, saya kagum kepada beliau. Tapi untuk mengikuti beliau itu salah. Norok tak apa jengah, norok tak apa, sana salah. Karena kan konsepnya kita ini sebagai sunni ya nahnu nahkumu bidzawahir wallahu bisarair. Secara zahir kita yang kerjakan, kalau memang perintah ya perintah. Makanya di Mukasyafatul Qulub itu karyanya Imam Ghazali. Khulasahnya Ihya. Sampean muntak kelar mulai Ihya, mulai Mukasyafatul Qulub tepes paling sudah kelema. Beliau sendiri yang mengatakan kalau Mukasyafatul Qulub itu ringkasan. Memang oneng beliau jakmun laku santri bakal tandi PC sama dia kata PC. Boleh PC kan ngeman. Itu mulai jadi apa? Diceritakan lau ra'aitu syekhun yatiru fil hawa ayamshi 'alal bah. Jadi lambat akan buat dengan angkat nikah. Aw yaqulun nar wa huwa yatruku fardhan min faraidillah aw sunnatan minas sunani amidan apa? Wa huwa fa'lam annahu kadzabun fi dakwah wa laysa fi'luhu karamatan wa istidrajun naudzubillah. Misalnya sampean melihat guru syekhun yang sangat besar sudah, mungkinlah katakanlah seorang wali secara kata-kata orang di sekitar, dia bisa yatiru fil hawa, bisa ngeber. Ini kan beliau katakan kemungkinan ada zaman dulu, kemungkinan ngeber, bisa ngeber. Yamshi 'alal bahr, bisa ajalan atas apa tasik. Terus tasik lausnya umpuna jalan, tas angku selancar. Au ya kulunar atau tanda nasik akan apoi. Tapi apoi buk rabuk ke situ. Tapi
yatruku fardhon min faraidillah, tak ngelaksanaki kewajiban-kewajiban cek tentuake pangeran. Ya tak apa aja. Ini kan bicara tentang syariat. Ya tak puasa, ya tak zakat. Au sunnatan atau meninggalkan kesunatan-kesunatan yang diajarkan oleh Nabi, amidan secara sengaja. Fa'lam maka ketahui annahu kadzabun fi ketahui bahwasanya orang jadi congocok. Walaisa fi'lu karamah. Ben saya kelaku jadi benih karamah bisa ngaper benih sebab keramat. Bisa jalan atas tasek benih keramat. Bisa tak rapoy benih keramat. Tapi huwa istidraj. Solak wi pangeran. Makanya yang perlu kita pahami itu ya memang syariat yang kita harus dalami. Makanya di sini dikatakan jadi seharusnya kamu itu tidak tertipu dengan hal-hal aneh yang sebangsa orang-orang sufi. Itu orang yang menegudung suluk ke pangeran memang pasti akan merasakan keanehan. Kan kalau di hikam itu dibentukkan sebuah kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini cobaan khariqun lil adahnya. Cobaan yang menyalahi nalar manusia secara normal ini beda kelas. Dari kelas hitung, kelas 2, kelas 3. Sampai merasakan nanti ya wahdatul wujud itu sudah. Makom fana yang dialami oleh kayak Syekh Siti Jenar, Abdul Mansur Al-Hallaj. Itu ya wahdatul wujud, sudah menyatu dengan Allah. Kalau bertentangan dengan syariat ya tetap salah. Meskipun kata orang itu wali. Boleh kita hormati, wajib misalnya syekh seorang habaib lebih-lebih wajib kita takzimi. Tapi jangan ikuti pekerjaannya. Ada dulu kan di Bangkalan yang terkenal aneh. Saya juga pernah sowan dulu ketika tugas. Imam Zubair. Katanya cicitnya Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau boleh saya kata dalam nikah haddaman 6. Praban saja sepo kan beliau. Cerita cepon akil, cepon ketangken lakaran beliau tak kesokan haddam laki. Kesokan hadam bini seperaben tak coba waktu rati nanti mau sampean coba tak keratu ya seperti itu. Kerokunan selebaran ya auratnya kelihatan ya kalau selebaran kan kosan kotang secara zahir kan seperti itu. Harus kita takdim, harus kita hormat, tapi kalau kita ikuti ya gak boleh nak maro-maro umakang bengkang kagak jong nero lampan ba Maimun. Mau tak abu aja kagak jong nero lampan Habib Syekhon. Lerong na. Apa mencandeng orang anu kasa tak depak hamba yang pak mendepak. Mun orang sebangsa kasa kok cak helang. Mun sampean kok cak gila. Ada main dah jangan lebar selebar kocak gila. Ya pokoknya kita itu tetap pakai hukum syariat yang berlaku. Bajana sholat ya sholat. Tekak dedep akemakom napa je bon. Misalnya, tapi orangnya itu ya misalnya perkataannya selalu tepat misalnya dekik bakal bodoh bencana yang berupa akan menewaskan banyak orang. Bener, dekik oleh beberapa hari terjadi engku bencana. Jago tujri ya Cepon Muhammad Al-Ghazali. Jangankan cuma itu, ngaber. Tapi tak ngelakonin fardhon pangeran. Maka ya dolala kana. Makanya kalau pernah saya ngaji dulu manakibnya Syekh Abdul Qadir. Itu ketika beliau dikasih cobaan ini ke jurus ampun setan. Mun sampean ibrik cobaan ngene berarti sampean ndak sekelas Abdul Qadir. Mulai beri coba. Ketika beliau cari kayu bakar di tengah hutan, habis subuh, itu tiba-tiba dari langit itu muka kena nggak semacam portal. Oning film Avenger, buka di langit. Wah halian toron. Engki nang kita tahu nggak kenika. Yang mana aku guys? Atau kan petang sobu, salah saudara sobu kan petang. Cuma semacam bodoh portal, wah langsung langit asa sebo. Sebo. Ini kelakuan setan nih. Kan hebat kan. Langit sebo pas saatnya mau cahaya nih kak langsung loros ke beliau. Kinga neng konser kan langsung ke vokalis dia.
Kaya ora kene ke langi ini lampu. Ngakon setan kah ana rabbuka engko pengiran kake dir bingko setiap apa se haram aki kake bingko halal aki lho ini ke sekelas Abdul Qadir ini kata tegun kena kayak di pengiran kayak di kok sekelas Nabi Musa ya Bukit Tursina kan deh ya ana rabbuk ada jeda di situ dari perkataan setan ana rabbuk itu tegun waktu nyari kaju ini kan langsung bangga lah pengiran langsung kang tapi tinggal dibudin bah ngucade setan. Apa se haram aki bingkok ke kake, sete halalakin bebas kake ada remagan. Ada tu sana. Karang kok senang kok pangeran kake. Dia kan kenika Abdul Qadir langsung nyere bunggalatan. Boto sebule wah pendong aku. Nyingke kaya laknatullah iblis. Maka setan ini kan langsung entep oleh anu nika langi. Dia setan ini bang ucap. Buka ki mak bisa seramedir. Jangkok ngakui kudaan reh lebih sangatos ibu ulama bingko ahli ibadah sangatos ibu ahli ibadah bingko ibu kafir ngakui cobaan reh ngakui cobaan ngaring pola makafir orang sangatos ibu ahli ibadah munggah kemak bisa. Dan ternyata di situ dikatakan oleh syarihnya yang menyarih kitab itu karena keyakinan Syekh Abdul Qadir panapa sepun ilegalitas sakin nang yan stempel nang agama area haram area halal sahabat apa yang mengubah area pegun kelero bahkan sekelas ngajiri coba nang teman sampean dia coba ngajiri ya tapi sampean sekelas Syekh Abdul Qadir kayak naudzubillah padahal letak kira selamat dia cobaan biasa wae lepas anu itu beda es dawet le betal oleh coba ngajari ya tidak keren bener nah bagi setan ini sesuai kelas juga misalnya kita misalnya setan sekecil setan aku udah pak kita langsung udah nggak kerika ya sebelum selamat manusia kena setelah iman lah nah bagi giling-gil ngane kalau beri cobaan nggak kerika ajalan terawih misalnya ke kantor biar boleh ke kantor secara isya ketibi tunga embung bah langi rong-rong kesampean rezeki engko pangeran kake bang cari rezeki dawa nak engko oleh wahyu jadi mai berada aja ya dan bagudul halim engko tak harapan jangan ngelakoni perkara haram Handesan pada atlet Malang Lambero saya ngaku oleh wahyu Bali apa jang cukup enggak kas dalil lagi apa Salatul dzikri kak sedalil oleh wahyun Bali. Pun meskipun keanehan-keanehan bangsa sufi terjadi kepada kita, tapi kalau bertentangan dengan syariat ya harus Allah taghtarrah. Jangan sampai tertipu karena qaulun wa fi'lun wa tarkun yang kita katakan, yang kita kerjakan, yang kita tinggalkan harus muwafiqun li syar'i, cocok dengan syariat. Li'anna suluka hadha tariq yakunu bil mujahadah wa qat'i syahwatin nafsi. Karena cara di dalam menempuh jalan ini yaitu untuk muwafiq li syar'i, untuk serasi dengan syariat itu harus ditempuh dengan mujahadah. Dengan apa? Bersungguh-sungguh karena wa qat'i syahwatin nafsi dan harus mengekang sekuat tenaga terhadap keinginan nafsu. Wa qatli hawa bisayfir riyadhah dan membunuhnya dengan pedang riyadhah. Jadi riyadhah ini disamakan dengan pedang. La bitamati wat turahat, bukan dengan keanehan-keanehan atau sesuatu yang sebangsa-bangsa sufia tadi. Harus ditempuh dengan riyadhah. Wa'lam dan warusira annaba domasa ilika. Satuhune setengah piro-piro masalah siro. Allati sa'altani allati kang sa'altani takon sira ing ingsun anha saking allati la yastaqimu iku ora pertelo jawabuha apa jawabe allati bil kitabati kelawan tulisan wal qaulilan pengucap
Intablug lamun tumeka sira tilkal halata ing mengkono tingkah tilkal halata ing mengkono tingkah takrif moko weruh sira ma iku apa hiya utawi allati wa illa lan lamun ora tablu fa ilmuha moko utawi ngertine sira ha ing allati minal mustahilati iku saking pira-pira perkara mustahil. Bi annaha krana setuhune allati dzauqiyatun iku bangsa penyicip. Wa kullu ma lan utawi saben-saben barang yakunu ana apa ma dzauqiyan iku kang bangsa penyicip la yastaqimu ora pertelo wasfuhu apa sifate ma bil qauli kelawan pengucap kahalawatil hulwi koyok manisan wa mararatil murrih lan paite barang kang pait wa mararatil murrih lan paite barang kang pait la tu'raf moko ora den weruhi apa halatil hulwi illa bidzauqi angin kelawan penyicip kama kaya keterangan hukiyah kang den ceritakaken apa ma anninan atau inninan setuhune wong kang peluh kataba iku nyurati sapa annin ila sahibin maring konjone lahu an arifni yen to merwaken sira ing ingsun lazzatal mujama'ati ing enake ibadah mujamaah kaifa hale kaya apa takunu ono apa lazzatal mujamaah fakataba nuli nyurati lahu maring annin atau inninan fi jawabihi ing dalam jawab inninan kasih fa'il di katabah nuli nyurat sopo sahib ya fulan he fulan ini satemene ingsun kuntu ono sopo ingsun hasibetuka nyono sopo ingsun ka ing sira inninan ing wong kang peluh fakot
muka bloko. Wal ana lan ing dalam saiki araftu weru sapa ingsun annakastune sira. Anninun iku kang peluh wa ahmakulan wong kang kumprung. Lianna hadhihi ladzata krono setuhune ikila keenaan. Krono setuhune ikila keenaan dzauqiyatun iku bangsa penyicip. Intasil lamun tumeka sira ilaiha maring ladzah takrif maka weruh sira. Wal illa lan lamun ora la yastaqimu ora pertelo wasfuha apa sifate ladzat bil qauli kelawan pengucap wal kitabati lan tulisan. Wa'lam anna lisan sudah anna ba'da masailika allati saltani anha la yastaqimu jawabuha. Kan di depan kita dulu waktu awal makna asal muasalnya kitab ini terbit adalah seorang murid mengirim tulisan atau pertanyaan kepada beliau si musannif. Nah, di sini musannif menyinggung lagi. Wa'lam ketahui cong anna ba'da masailika sebagian masalan kake sa'altani anha saya tanya ki kang kok lebat tulisan kele la yastaqimu jawabuha sebagian tak bisa jawab secara gamblang. Sebagian masalan kaki tak bisa jawab secara pas. Tak bisa jawab secara jelas. Bil kitabati ngangku tulisan. Wal qauli ban ucapan. Jadi masalah kaki sedatang kangkok sebagian bingkok bisa langsung ngejawab, sebagian tak bisa jawab secara jelas lebat tulisan atau lebat ucapan. Intab lu tilkal halah mongga kakek rasai tibi ketika kamu sudah sampai sendiri ke itu merasakan sendiri takrif maka kamu akan tahu. Wa illa mun enjak mengkake kita ada pak ke apa yang kamu tanyakan itu fa ilmuha minal mustahilat maka kakek untuk tahu terhadap yang kamu tanyakan sendiri itu termasuk perkara yang mustahil, termasuk perkara yang nggak mungkin kamu tahu kecuali dengan kamu merasakan sendiri itu. Li'annaha dzauqiyatun karena masalah itu merupakan soal dzauq, soal rasa. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan la yastaqimu wasfuhu dan setiap sesuatu yang hanya bisa diketahui dengan dzauq, hanya dengan rasa la yastaqimu wasfuhu maka tidak bisa menjelaskan sifat-sifatnya secara jelas. Contohnya dengan jelas menggunakan ucapan ya atau dengan tulisan. Contohnya kahalawatil hulwi seperti halnya manisnya madu misalnya atau manisnya manisan. Ada yang bisa menjawab apa itu manis, seperti apa rasa manis. Contohnya beda manisan. Rizki rasain, bu are manis. Soalnya tanya, apa jadi manis? Maka Rizki tak mungkin bisa jawab manis itu ya seperti ini, seperti ini. Gak bisa rasain, tapi bisa beritahu apa manis. Kecuali apa soleh ini karena saya tibi meles pada bi Rizki misalnya permen kis saya udah bacaan nane budin loh Rizki soleh meles juga rasan sama iya manis ada. Namun soleh tidak ikut makan Rizki kalau udah manis pas soleh nulis surat Rizki apa itu manis permen kis Rizki gak bisa lah yastaqimu wasfuhu tidak mungkin bisa dijawab dengan jelas. Ya manis deh, ya kecolok nyaman. Banyak sih tak manis kecolok nyaman. Roce nyaman gitu kata manis.
Ya kan? Gak bisa karena ini soal zauqiyah, soal rasa. Makanya dah beliau saya ada intab lu tilkal hala ta'rif. Kakek mula rasa itu jadi ya. Kakek bakal tahu. Nah mungkin ini muridnya ini tanya tentang usul kepada Allah. Mungkin ya. Bagaimana caranya? Rasanya ketika orang sudah usul kepada Allah, depak ke pangeran. Ya tak bisa dong, kan dia beliau berkata. Tak bisa. Kecuali kakek debat tibi. Mula debat tibi maka kakek tahu. Perkara aja ya ngari ya rasa. Wa illa fa ilmuha minal mustahilat. Mung kakek kita depak. Terus tahu nggak apa rasanya. Termasuk mustahil. Tak ujian bukan permen baik kita sepakat sudah. Uryah misalah wa muraratil murri. Pahit rasa. Pahit sarah. Ya dulu acampo kan tuh nah. Pahit. Cut. Bunga apa pahit kan jangan ngocak. Tahu kok pahit. Tulis apa tuh les kertas ngapa pahit aja deh. Nulis dermem kan. Ya pahit deh kecolok. Pakak misalnya. Banyak sepakat tak pahit ya. Gak bisa karena itu soal urusan zauqiyah, urusan rasa. Nah, ikan tuh beda cerita, sebab ekstrim. Pak Sugi oning nih. Anna inninan kata ila sahibin lah. Beda orang inin ini kan menang fikir unnah. Berusaha dengar den. Dia pun tahu ning bahaya. Unnah oning. Unna nikah mondeng laki kan di alat kelamin. Di rezeki kan? Le nikah tak bisa tahrik. Bahasanya impoten. Impoten. Jadi ini nikah penyakit. Beda orang nikah kening penyakit ini. Impoten. Tak bisa tahrik, tak bisa guli kena. Udah remah tak bisa guli, tak bisa tahrik. Memang secara lahiriah mungkin seperti itu atau memang kena penyakit. Semisalnya dikebiri itu. Lor-lore galak. Tak bisa juga. Jadi ini orang inen, lereng aja ya. Tak bisa tahrik. Bahungguan kena bahasan dia kitab. Kataba ila sahibin, orang nikah, saya kening impoten nikah nulis surat. Suratnya dikirim kepada sahibin lah, kepada temannya. Oleh surat. Esen surat dia an arifni lazzatal mujama'ah kaifa takunu. Bro, derem marasana jima, bro. Neng jima kan. Rasan jima ada derem marasan. Kaifa takunu, derem keberadaan tinggal jima aja. Rasanya seperti apa? Kirim pun. Ya kancan lemari malam pertama. Bi malam-malam selanjutnya lemari. Jadi kancan pun dari keluarga lah. Kirim. Dapat surat ke jombon kanjan. Maka janjana jawab. Fakata balahu fi jawabihi. Langsung nulis. Aku lihat kanjan. Mau orang aja orang impoten wah tanya ngari. Nanti tulis. Ya fulan. Hai bro. Ini kuntu asibtuka anninan fakot. Selama ria engkau nyangka kakek kerukun kening penyakit impoten. Walan ban setia engkau tahu araftu annaka anninun wa ahmak. Ban kok setia tahu ternyata kakek benih kerukun kening penyakit impoten. Kakek kening penyakit gendeng boleh. Ahmak. Kenapa berkata seperti itu? Karena dia impoten. Atanya tidak merasa jima. Kan tak masuk akal kan? Nah ini soal lazza. Wadan Wak Jamil misalnya ngirim surat ke gula. Rada merasan malam pertama. Ada tak enin Wak Jamil nih kah? Tahrik nun Wak Jamil. Murlah buk ngirim surat. Rada merasan lah malam pertama. Mungkin gula bisa nulis sekilas. Ya pertama Pamil pakai lampu. Ya kan? Iya masara tera. Sampai nasarin gue lampu apa entep labeng kanceng saya kalau pai. Nah mungkin kan sekilas yang ceritakan. Kan tragedi selanjutnya tak bisa tulis kan.
Apa? Ya nggak jadi ini apa men? Gak bisa karena ini soal zauq, soal rasa. Le dekik mulala anu tibi Pak Jamil. Oh nggak ria rasan. Nih sana. Bawa tabu Pak Sugi boleh. Wan lah tahu salah. Le, ini ke saya tanya ki anu boleh, saya tanya ki santrena Imam Ghazali ya soal itu, soal wusul. Bertanya kepada gurunya bagaimana rasanya wusul kepada Allah, depak ke pengiran. Kan orang-orang yang wusul kan dikatakan karena ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang sudah wusul kepada Allah dikatakan di dalam ihya itu kan memang merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Jadi kemungkinan santren ini kita depak ketingkatan itu ngirim surat. Di dalam pertanyaannya itu ada seperti itu mungkin. Ada pertanyaan tentang bagaimana rasanya wusul kepada Allah. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan kiai-kiai besar pertanyaannya seperti ini. Dulu pernah saya ngaji ketika tugas di pondoknya Syekhona Khalil. Tapi pengasuhnya sudah Rafahri itu. Pada saat itu pengajian ihya yang mulang dari Sidogiri itu kan Nawawi mulang ya. Jadi di sisi pertanyaan ada pertanyaan dari jemaah yang membaca Kefahri. Jadi pertanyaan pertama tanya tentang sifat-sifat Allah, kedua banyak lah. Ini ada pertanyaan terakhir Kiai di dalam surat ini. Kan ini kepada pertanyaan terakhir bagaimana rasanya atau caranya wusul kepada Allah. Nih kiai kan tahu nih kiai kalau pun mau kitab, kemudian ke Fahri boleh kasah. Jadi pengumuman sebelum daftar ngaji kitab yang mau mengajukan pertanyaan monggo, biar panitia yang ngambil kertasnya. Jadi semacam kertas nih ke Fahri. Ya tanya aki ke kiai saja jawab situ aja. Nah, sebelum terakhir kiai nih kak beda pertanyaan paling terakhir tentang bagaimana rasanya atau caranya wusul kepada Allah. Kiai langsung ngoning kana. Tapi kita hukum secara zahir ki, beni masalah kewalian nah. Aduh, lek iki sing takon sabun pengasuh. Lek iki sing takon tutu are-are. Mun pertanyaan de beni dina kana pertanyaan. Akun pertanyaan de dari kiai nerenya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan teka-teki. Tapi dia benar beliau tak bisa. Sama seperti sini jawabannya. Tapi dibungkus dengan gurauan sama beliau. Ya tak bisa. Usul ke pangeran mendik bini telo. Kan kayak hari waktu mendik bini telo. Dalam mah usul ke pangeran dah celok bini situ. Celok bini situ. Tak ada usul. Jadi sama pertanyaannya atau jawaban dengan pertanyaan sama dengan yang di kitab ini. Itu soal zauq, soal rasa. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lianna hadhil lahdzah dzauqiyah, karena ini berbicara soal rasa. Intasil ilaiha ta'rif, mun kakile depak ke kejiriah, maka kamu akan tahu. Mun sampean arasaiti maka kamu tahu rasanya ya seperti itu. Wa illa mun enten la yastaqimu wasfuha bil qauli wal kitabah. Mun enten maka tak sampean tak kira bisa nerangaki sifat-sifatah baik melalui ucapan atau tulisan. Nah, ini sepakat kita. Karena memang rasional ya. Ayyuhal walad ba'du masailika utawi setengah piro-piro masalah siro. Min hadal qabili saking ikilah golongan. Wa amal ba'dulan anapun utawi setengah alladzi yastaqimu kang pertelo lahu maring alladzi aljawabu apa jawabe faqad dzakarnahu fil ihya'il ulum. Faqad dzakarna moko teman-teman nutur sapa ingsun hu ing alladzi fi ihya'il ulumi ing dalam kitab Ihya'il Ulumiddin wa ghairihi lan liyane Ihya'il Ulum. Wa nadhkuru lan nutur sapa ingsun ing masail
Huna ing dalem kene nubazan ing setitik minhu saking alladzi wa nusyiru lan isyarah sapa ingsun ilaihi maring alladzi fanaqulu moko ngucap sapa ingsun qad wajaba ala salik arba'atu umurin qad wajaba teman-teman wajib ala saliki ing atase salik oleh santri deh ala saliki ing atase santri atau murid arba'atu umurin opo papat piro-piro perkara al amrul awal utawi perkara kang kawitan iktiqadun iku iktiqad sahihun kang bener la yakunu kang ora ana fihi ing dalam iktiqad bid'atun apa bid'ah wasani utawi kang nomor loro taubatun nasuhun taubatun iku taubat nasuhun kang murni la yurja'u kang ora den baleni ba'daha ing dalam sause taubat ila zallati maring keluputan wasalisu utawi kang nomor telu istirdaul khusumi iku ridone piro-piro musuh hatta la yabqa hingga ora tetep li ahadin maring wong siji alaika melarat ing atase sira hakun apa hak Warabi'u utawi kang nomor papat tahsilu ilmi syariati iku ngasilaken ilmu syariat qadrama tuadda qadrama ing kira-kirane barang tuadda kang den tekani bihi kelawan emma awamirullahi ta'ala apa perintai Allah ta'ala summa minal ulumi nuli kari-kari saking piro-piro ilmu al ukhra kang liyo ai ilmil akhirat tulis ilmu akhirat ma takunu apa barang takunu kang ono bihi kelawan emma an-najatu apa selamat saking neraka ayyuhal walad wahai santriku wahai anakku badu masa ilika min hadal qabil sebagian masalahmu termasuk dari golongan itu ya golongan yang di atas masalah zauqiyah yang la yastaqimul jawab yang tidak jelas untuk dijawab wa amal ba'dul ladzi yastaqim adapun sebagian yang lain yang bisa dijawab secara gamblang secara jelas faqad dzakarnahu fi ihya'il ulum telah aku terangkan di dalam kitabku yang berjudul Ihya Ulumuddin wa ghairi dan kitab selainku. Jadi mun sampean ngoleksi banyak nampu sedia obang banyak sampean ngoleksi karya Imam Ghazali. Lebih 100 kena. Nampu ada yang mengatakan lebih 100 cuma yang kelihatan sekitar 65 apa senika 62. Tapi yang paling fenomenal yang paling terkenal ya kitab Ihya. Harus seorang santri di rumahnya harus pada ihya tak tahu yang maca. Lela. Ini ke beliau promosi dina. Fi ihya'il ulum. Ini ka promosi beliau. Ayo mulai. Iya. Ntar kutokon Habib Alwi mulai. Mulai sebiasa, paling 200 sebiasa. Mun saya Beirut ieu bak larang 400 500. Karena apa tak tahu maca kana. Sahabat jam pun. Dagang ngero jeling, barat telasan jeling teko dekakan rap-rap.
Berarti teku terasan boleh. Banyak ya bon. Hasiyatah. Nyimpen kitab ini kebanyak. Wa nadhkuruha huna nubadan minhu. Dan aku sebutkan juga akan aku sebutkan masalah-masalahmu yang yastaqim, yang bisa dijawab dengan jelas. Huna edina kitab dia. Nubadan tapi sokone saya guna. Mentero sebanyak nangih ya. Wa nusyiru ilaihi fanaqul qad wajaba 'ala salik arba'atu umurin. Ada 4 kewajiban yang harus dipenuhi atau dipunyai oleh seorang santri. Yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Yang pertama memiliki i'tiqad yang benar, la yakunu fihi bid'atun, yang tidak ada unsur bid'ah sama sekali. Ya bid'ah ya bertentangan dengan Rasulullah, itu bid'ah namanya. Wasani yang kedua, taubatun nasuh. Seorang santri kewajiban yang kedua adalah taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. La yurja'u ba'da ila zallati. Yang setelah taubat tidak mungkin mengulangi lagi kesalahan yang telah dilakukan dahulu kala. Wasalis kewajiban yang ketiga istirdaul khusum. Ridhonya para musuh. Seperti seorang santri atau lendik musuh ini ke kantong. Hatta la yabqa li ahadin alaika haqqun. Sehingga tidak ada satu orang pun yang memiliki hakul adami kepada sampean. Ndik musuh minta karo mana minta sabora. Itu termasuk kewajiban seorang santri. Tapi kadang bentuk TPP musuhan. Oh iya jong kan gitu ya. Soker. Ya garis ya kan gitu ya. Biasa masalah ya napar buan kenengan, buan teeren. Allah harus meminta ridhonya musuh. Ini kewajiban yang ketiga. Warabi yang keempat tahsilu ilmu syariat, mempelajari ilmu syariat. Qadrama tuadda bihi awamirullah ta'ala. Mempelajari ilmu syariat sesuai kebutuhan untuk melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu pasti ada di dalam ilmu syariat. Nah bagi tata caranya. Kalau di Al-Quran kan cuma menjelaskan secara ijmal, secara global. Laksanakan sholat, laksanakan zakat, laksanakan ini kan seperti itu. Yang menentukan caranya ya ulama. Zakat misalnya terdiri 8 asnaf. Ada 8 golongan disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya seperti hanya fukoro, masakin, ibnu sabil, gharim, amilin. Di dalam Quran tidak jelaskan gharim itu apa, ibnu sabil itu apa, fukoro itu apa. Fikih yang menjelaskan fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Lah itu adalah saya kocak tahsilu ilmu syariat qadrama tuadda bihi awamirullahi ta'ala. Mempelajari ilmu syariat sebagai modal untuk melaksanakan perintah Allah. Zakat keluar dari 8 asnaf tasa, 8 asnaf itu tasa. Salat misalnya di dalam Quran cuma menerangkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum maksudnya wa aydikum. Mun ladapa kabakton salat maka beco muana. Quran tak menjelaskan batasan mua dari 5. Kan seperti itu. Sabung muare kakek mau ada tombu nobu sampai ke jenggu. Tak mangki kalau nang ayat. Saya jelas lagi nih kak ulama nang fikih. Tumin mana bitu sya'rir ra'si apa ila akhirillah ya ini kan seperti itu. Berarti muntah sampai sekian itu tasawuf. Nah, itu adalah di sini kewajiban seorang santri yang keempat mempelajari ilmu syariat sebagai modal untuk melaksanakan perintah Allah. Itu kewajiban. Kemudian setelah modal-modal untuk melaksanakan perintah Allah itu terlaksana dipelajari, tsumma minal ulumil ukhra. Kemudian pelajari ilmu yang lain, ilmu-ilmu akhirat yang lain. Matakunu bihin najah yang bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Hukiya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتنا في الدين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.